Oke, selamat malam. Kali ini kita akan menyelesaikan suatu perhitungan algoritma data mining dengan algoritma C45, yaitu menghitung entropi dan gain dengan algoritma C45 dan membuat pohon keputusannya. Nama saya Emmanuel Suryajaya, NIM 10173 dari kelompok data mining A114604. Oke, mari. Di sini ada contoh kasus tabel bermain tenis. Nah, di sini di tabel ini ada beberapa atribut, yaitu outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Nah, tiap atribut ini punya yang namanya per item, jadi namanya memiliki nilai-nilai yang namanya instance. Nah, contoh aja di outlook ini, instance-nya ada sunny, cloud, rainy, hanya 3 itu, contoh saja. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaiannya atau langkah-langkahnya dulu. Dari tabel di atas, maka akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan main tenis atau tidak dengan melihat keadaan outlook, temperatur, humidity, dan windy. Nah, algoritma C45 ini secara umum pertama pilih atribut sebagai akar. Nah, ini berdasarkan entropi. Jadi nanti kita akan membuat pohon keputusan atau decision tree. Yang pertama-tama kita lakukan ini pilih atribut sebagai akar yang nanti entropinya paling besar, itu yang kita cari pertama dulu. Lalu buat cabang untuk tiap nilai. Jadi sesudah ketemu akarnya kita cabang. Nah, habis itu kasus dibagi tiap cabang. Nanti pasti ada nilai yang ambigu atau istilahnya bisa ya atau bisa tidak. Nah, lalu proses diulang untuk setiap cabang sampai semua kasus cabang memiliki kelas yang sama. Nanti akan seperti metode penyisian gitulah. Nah, memilih atribut berdasarkan nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Jadi selain entropi, atribut yang gain tiap atribut itu nanti dipilih berdasarkan gain tertinggi. Oke, ini untuk rumus entropi. Untuk perhitungan nilai entropi, ini ada rumusnya. N sigma I sama dengan 1 minus PI kali log 2 atau log kuadrat PI. Ini ada keterangannya, bisa dilihat. S itu himpunan kasus, A itu fitur, N jumlah partisi S, dan PI proporsi dari S terhadap S. Jadi seperti contoh, nah ini tadi sunny outlook, sunny-nya ada berapa? Nah itu SI. Di rumus gain, nah ini ada gain, itu tuh entropi S minus N sigma I sama dengan 1 SI per S kali entropi SI. Ini ada keterangannya. Nah, langsung saja kita ke tabel. Oke, di sini sudah saya buatkan tabel. Untuk agar tidak bingung, saya sudah kasih warna ini tiap namanya instance. Lalu di sini ada jumlah kasusnya, ada 14 kasus. Nah, berdasarkan 14 kasus ini, atribut play ini jumlah tidaknya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4, berarti sisanya adalah 10 ya di sini. Lalu pertama-tama kita hitung total entropinya dulu. Jadi total entropi berdasarkan rumus entropi tadi
kita tulis di Excel seperti ini. Minus jumlah kasus, minus tidak dibagi jumlah kasus dikali log. Nah ini log nanti ada base log pangkat atau log kuadrat, tadi base nya kan 2, jadi sama lagi jumlah tidak per jumlah kasus base 2 tambah sama seperti ini, cuman ini untuk kasus yang y, karena y-nya karena y-nya tadi 10, maka kita tulis saja sama minus ini ya dibagi jumlah kasus dikali sama seperti tadi yang kasus tidak log, nanti base nya juga 2, kita ulangi lagi ya jumlah kasus ya dibagi jumlah kasus semua, total jumlah kasusnya base 2. Nah, maaf, salah. Ya, tadi kesalahannya ternyata ada di sini. Kita cek lagi jumlah kasus tidak dibagi jumlah kasus. Oke, kita cek lagi, siapa tahu ada yang typo. Sepertinya benar, kita coba. Nah, oke, sudah ketemu. Lalu setelah itu kita pertama isi dulu sesuai sesuai instance-nya per atribut ini. Di sini sudah saya siapkan Cloudy, Rainy, Sunny, 3 instance. Kita lihat di Outlook Cloudy ini. Oke, yang tidak ada 4 Cloudy, yang tidak ada tidak ada, jadi tidak ada di Cloudy, jumlah kasusnya 4. Nah berarti sisanya yang ya 4, karena ya semua. Kita lihat di Rainy 3, 4, 5, ada 5 kasus Rainy. Yang tidak ada 1, jadi sisanya 4. Di kasus Sunny ada 5 juga, yang tidak ada, kita lihat 1, 2, berarti 5 kasus, 5 kasus, 3 tidak, 3 ini 2, 5. Perhitungannya entropinya sama dengan tadi, seperti total entropi diterapkan di sini. Nah ini sudah diisi semua, sudah kita terapkan entropinya. Parstance ini juga sudah punya entropi. Lalu kita akan ke menghitung gain untuk Outlook. Bisa dilihat di sini gain total Outlook, gain pada Outlook itu
rumusnya entropi total minus outlook E per total dikali entropi outlook E. Jadi ini kita contoh. Entropi, maaf, kita isi di sini rumusnya. Tuh, kita isi di sini rumusnya. Entropi total tidak bisa. Terlalu banyak. Oke. Maaf, ada kendala sebentar. Oke, ternyata dari tadi tidak bisa karena ini. Oke, kita sesuai yang tadi. Pertama kita masukkan entropi total dulu. Entropi total. Nah, lalu di minus oke, M3 di minus dengan apa ini namanya, cloudy, jumlahnya berapa? Ini ada 4, tulis 4 dibagi dengan jumlah kasusnya. Jumlah kasusnya dikali entropi milik cloudy. Nah, ya, ditambah, lakukan cara yang sama untuk Rainy. Jumlah kasus Rainy dibagi jumlah kasusnya dikali entropi punya Rainy. Lakukan sama untuk yang Sunny. Di jumlah kasus bagi jumlah kasus total kurang tutup dulu dikali entropi punya Sunny. Oke, kita lihat ada yang tipu. Apakah ada yang tipu? Sepertinya tidak.
maaf, ada kesalahan di sebelah sini. Kita harus jadikan satu. Oke. Nah, ketemu gainnya. Terapkan untuk atribut yang lainnya seperti temperatur, humidity, windy, ya, beserta ini, beserta instance-nya. Oke, kita sudah terapkan entropi beserta gainnya untuk tiap atribut, tiap instance. Nah, lalu kita cari entropi mana yang paling besar. Di sini ada di punyanya humidity height, yaitu 0,98. Jadi kita cari pertama, kita gambar dulu di decision tree. Kita ketik ini, kita ketik humidity base humidity benar. Lalu oke, karena humidity tadi punya 2 instance, jadi kita gambar dua apa nih, oval, nanti akan membentuk 2 cabang. Kita gambar dulu cabangnya. Oke, terlalu berantakan. Oke, ini juga kita gambar lagi, mungkin yang tebal aja kali ya. Oke, di sini jadi 2 cabang, kita kasih normal. Oke. Kita lihat di tabel Excel lagi, karena yang normal 0, berarti yang ada kemungkinan atau ambigu ini yang high. Maka dari itu di sini nanti kita akan buat cabang lagi. Lalu sebaiknya kita gambar dulu cabangnya. Kita kasih 1 dulu aja, nanti biar dikopas. Oke. Nah, di sini jadi 2 cabang tadi ya. Karena di Excel yang normal itu main semua ya. Isinya ya main. Maka nanti di sini kita kasih keterangan ya. Di sini juga. Tadi di height
oh ada ya tidak jadi. Nah ini not, kita kasih keterangan di sini ini not, atau kita bisa bilang not 1.0 di sini juga aja juga sekalian, ada nanti salah maaf teksnya. Nah 1.0 nanti akan diubah kalau tabelnya udah jadi dengan proses-proses berikutnya. Lalu lalu di sini ada tabel note selanjutnya, karena tadi kita sudah menemukan akar atau rootnya yaitu humidity. Lalu kita ke cabang selanjutnya, mencari cabang selanjutnya. Saya cek dulu. Oke. Di sini kita dari humidity height, kita bisa lihat humidity height 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus. Kita tulis 7 kasus. Lalu yang tidak itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada 4, berarti sisanya adalah 3. Yang ya ini ada 3. Oke. Cara penentuan entropi juga sama seperti yang di note pertama. Ini kita kasih nama tabel note 11. Oke. 1.1. Nah, dari sini kita cari gain paling besar. Gain paling besar di sini. Maaf tadi koreksi, saya lupa menyebutkan yang dicari di note pertama ini 1.0 ini bukan entropi tapi gain paling besar. Lalu kita terapkan di tabel note yang 1.1 atau tabel note kedua, langkah kedua. Kita cari paling besar. Oh ini berarti kita harus cari outlooknya. Ini karena outlooknya cloudy itu ya. Kenapa 0? Hasilnya 0? Mungkin sebuah pertanyaan. Ya ini karena dibagi, jadi ada pembagi, itu nanti kan ditambah seperti tadi kan, ini 4. Nah 0 per jumlah kasusnya itu kan pasti kan 0. Ini juga sama berlaku dengan ini juga. Nah maka yang tersisa ini pasti Rainy yang ambigu, karena bisa ya bisa tidak, karena di sini Sunny kalau hardlocknya Sunny itu tidak, kalau hardlocknya cloudy itu ya ogah panas-panasan bosku. Nah, kita gambar lagi tabel, kita gambar berarti 3 tabel. Oke, 3 tabel. Kita kasih tadi apa, cloudy, lalu Rainy, Sunny. Oh ini Rainy aja, Rainy, cloudy, Sunny. Oke, kita agak jauh biar tidak terlalu rapat. Di sini kita copy, paste,
Oke. Di decision tree ini bisa dilihat ada 3, cloudy, rainy, sunny. Extensnya lalu karena tadi sudah ada absolute tidak dan absolute iya, berarti kita cari dulu. Nah ini, oh ya, cloudy ya, berarti kita kasih keterangan ya, ini berarti tidak. Oke. Nah, di sini kita kasih nama 1.1. Tadi hike ya, hike. Lalu setelah kita cari outlooknya, maka sudah ketemu nih outlook yang rainy, jadi kita cari yang humidity high dan outlooknya rainy. Kita cari humidity high, outlook rainy, humidity kuning, rainy seperti warna mendung, high rainy 1. Oh ini salah warna, saya ganti warna dulu ya. 2, jadi ada 2 tabel ini, 2 kasus yang sama-sama high dan rainy. Yang satu playnya iya dan satu playnya tidak. Oke, kita lanjutkan. Saya cek lagi. Oke. Setelah tadi di tabel note 1.1 kita sudah menemukan outlook yaitu rainy. Nah, sekarang di tabel 1.1.2 kita cari humidity, outlook, dan rainy. Karena kita sudah cari, ternyata ketemu 2 dan temperaturnya masing-masing punya temperatur mild. Jadi di decision tree ini kita ganti rainy dulu. Nah, kita tidak menuliskan temperatur karena cuma 1 dan itu berarti tidak bercabang. Nah, setelah itu kita setelah cari temperatur, kita cari angin, cari windy. Jadi tingkat anginnya. Nah, di tabel ini yang dari 2 tabel ini, yang mana ini tadi rainy karena kita tulis rainy dulu biar. Nah, ini tadi rainy high dan yang di bawah ini ya, ini windy-nya false dan true, berarti 1 tidak 1 iya dan 1 tidak 1 iya. Kenapa ini sudah mengerucut, jadi kita alurnya dari seperti corong ya, besar, kita sisihkan ke tengah, lebih kecil, akhirnya mengerucut. Jadi kita di sini punya 2 hasil. Nanti habis ini kita gambar. Nah, kopas dulu. Oke. Saya gambar dulu. Di sini sesuai dengan tabel tadi, kondisi windy-nya true false. Windy false.
Oke, ternyata maaf ada kesalahan. Di sini ternyata bukan nama atributnya. Jadi kita akan lihat aja di sini. Ternyata ya dan tidak. Ya dan tidak. Kita balik aja. Ini ya. Dengan ini tidak. Tidak. Normal. Oke, di sini tadi di sini kan 1.0 benar. Ini kita jadiin di sini dulu aja, kita kasih ya height. Nah, lalu di sini juga 1.0. Kita di sini juga 1.1. Di sini ganti cloudy. Di sini rainy. Tadi sunny. Sorry. Ini yang rainy. Ini yang sunny. Oke. Di sini kita lihat tadi rainy. Kalau rainy, kalau sunny tidak, kalau cloudy ya. Berarti di sini ya tidak. Karena tidak mau panas-panas mungkin. Lalu di sini karena tadi temperatur tidak masuk karena hanya satu saja yaitu mild, kita tulis yang angin, yang windy. Sini windy, false, true, false dan true. Kita jauhkan dikit aja. False. True. Kalau false, true. Kalau false berarti iya dan true. Kalau windy-nya false itu iya. Kalau windy-nya true itu tidak. Oke. Kita kasih ya dan tidak. Mana ini? Aduh. Ya. Tidak. Oke. Nah, dari tadi algoritma C45 kita udah hitung entropinya, gain. Nah, di decision tree ini saya akan jelaskan lagi setelah ini. Jadi main tenis dengan humidity normal itu pasti akan main tenis atau iya. Lalu jika humidity high ini ya cuacanya dulu. Kalau memang berawan atau cloudy maka main. Kalau panas ya tidak jadi main karena takut kosong mungkin. Kalau hujan ya kita lihat dulu lagi. Dilihat dulu lagi temperatur sama mild ya punyanya ini. Lalu kita lihat ini tadi angin, kondisi angin, windy, cari angin. Windy ini kalau memang tidak ada angin, berarti main tenis. Lalu jika ada angin tidak jadi karena tenis bolanya mungkin akan kabur diterjang angin. Oke, seperti itu saja. Tambahan lagi algoritma untuk membuat decision tree ini tidak cuma pakai C45 aja, namun juga ada ID tree atau ID 3 dan CART card. Saya tulis besar. Oke.
tiga algoritma ini bisa untuk membuat decision tree, tapi saya pakainya pakainya C45. Gitu aja cara pengerjaannya, pemecahan studi kasusnya. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah saya jelaskan kesimpulannya ya. Lalu saya minta maaf juga bila ada banyak kesalahan. Ini tadi seperti error atau typo dan lain sebagainya, dan juga melihat-lihat OBS karena saya juga baru pertama kali pakai OBS. Dan untuk kalian semua di rumah, stay safe, stay home. Semoga corona cepat berlalu dan kita kembali di kuliah normal. Terima kasih.